Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhadatul Rohmah Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih variabel penelitian gitu ya. Karena di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, ini hubungannya erat sekali dengan metode ilmiah. Definisinya dulu ya. Jadi definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian tersebut. Apapun yang diamati itulah variabel. Tetapi apakah semuanya bisa disebut variabel? Tunggu dulu, ada syarat selanjutnya. Dengan kata lain, sasaran penelitian adalah variabel. Sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Nah, agar bisa diukur tersebut, maka syarat paling utama dari variabel itu apa? Yakni harus memiliki variasi atau perbedaan. Maka disebut variabel. Ya, dia memiliki varian, dia memiliki variasi. Nah, macam variabel penelitian ada berapa? Berapa? Oke, benar. Ada 3, yakni variabel bebas atau variabel independen, variabel terikat atau variabel dependent, dan variabel kontrol. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama, variabel bebas atau independen. Jadi variabel bebas atau disebut juga sebagai variabel penyebab ya. Kenapa? Karena variabel ini mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau menjadi penyebab munculnya variabel terikat. Jadi gara-gara A menghasilkan B, maka A disebut variabel bebas, B disebut sebagai variabel terikat. So, gara-gara begadang, maka besoknya mengantuk. Begadang itu variabel bebas, mengantuk variabel terikat. Paham ya? Nah, variabel bebas ini juga biasa disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Selanjutnya variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Kenapa ngantuk? Karena semalam begadang. Jadi ngantuknya variabel terikat, begadangnya variabel bebas. Sip, bentar. Selanjutnya variabel kontrol. Yakni variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau sebisa mungkin dibuat sama. Sehingga hubungan antara variabel bebas, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kita tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi karena kita meneliti hubungan antara begadang dengan mengantuk, maka selain begadang dan selain mengantuk, semua faktor yang terlibat dalam penelitian dibuat konstan atau sama. Variabel kontrol ini utamanya harus dilakukan oleh peneliti jika melakukan penelitian yang bersifat perbandingan ataupun yang bersifat korelasi atau hubungan ya, pengaruh A ke B. Oke ya, jadi saya punya judul penelitian misal pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Tuh, maka variabel bebasnya, variabel yang nantinya kita jadikan penyebab ya atau pengaruh itu adalah jenis pupuknya. Karena jenis pupuk inilah yang nantinya akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Maka pertumbuhan tanaman kita sebut sebagai variabel terikat. Jadi jenis pupuknya adalah variabel bebas, pertumbuhan tanamannya adalah variabel terikat. Nah, agar benar-benar yang mempengaruhi variabel terikat itu hanya variabel bebas saja, bukan karena faktor-faktor yang lain, maka faktor-faktor yang lain tersebut kita kontrol sedemikian rupa agar nyaris stabil, konstan, sama. Gitu. Apa saja misal dalam penelitian ini? Sumber air gitu ya. Kalau kita nyiram tanaman-tanaman penelitian kita, satunya kita siram pakai air got, satunya kita siram pakai air sumur misal. Jelas nanti akan mempengaruhi ini pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi pertumbuhan tanaman dihasilkan atau dipengaruhi bukan hanya oleh jenis pupuk tetapi juga oleh sumber air kalau begitu. Maka nggak boleh karena kita kan mau meneliti variabel bebas jenis pupuk. Maka hal-hal yang lain kita kontrol, kita buat sama. Jenis tanah untuk kita menanam, memasukkan tanahnya ke pot atau ke polybag juga harus diambil dari jenis tanah yang sama, sumber yang sama.
satu diambil dari belakang rumah, ya semuanya harus dari belakang rumah. Waktu penyiraman juga begitu ya. Kemudian waktu penyiraman, kalau kita nyiramnya pagi sama sore, ya semua tanaman penelitian kita harus kita siram pagi dan sore. Yang keempat, macam atau varian tanaman. Kalau penelitian kita itu meneliti pertumbuhan tanaman bunga mawar misal ya semua tanaman yang kita teliti ya mawar. Nggak kemudian satu pot mawar, satunya cabai, satunya jagung, satunya tomat. Maka nanti hasilnya akan berbeda. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, variabel kontrol itu adalah faktor-faktor lainnya yang sekiranya bisa mempengaruhi variabel terikat, tapi tidak kita teliti. Maka karena tidak teliti, hal tersebut kita buat sama, kita upayakan sama, kita kontrol. Agar apa? Agar yang mempengaruhi variabel terikat murni hanya variabel bebas. Agar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini hanya jenis pupuk saja, sesuai dengan penelitian kita ini. Nah, selain variabel kontrol, juga yang perlu kalian perhatikan adalah adanya replikasi atau pengulangan. Jadi pengulangan dalam suatu percobaan diartikan di mana suatu perlakuan dasar yang muncul lebih dari satu kali dalam satu percobaan atau satuan percobaan ya. Ini diartikan bahwa dari satu kelompok perlakuan terdapat beberapa satuan percobaan yang dikenakan perlakuan yang sama. Nanti di belakang akan saya berikan ilustrasinya biar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kegunaan pengulangan atau replikasi ini diantaranya memberikan dugaan dari kekeliruan percobaan serta meningkatkan ketelitian suatu percobaan. Bisa juga agar kalau ada apa-apa mati misalkan salah satu tanaman dari salah satu kontrol kita atau dari variabel bebas atau variabel terikat, masih ada cadangan yang lain. Jadi ini saya buatkan ilustrasinya. Misal tadi kan ada dua macam perlakuan ya. Variabel bebasnya adalah pemberian jenis pupuk. Jenis pupuknya ada dua perlakuan. Satu, kita berikan pupuk kandang. Perlakuan yang kedua adalah kita berikan pupuk hijau. Nah, masing-masing perlakuan ini kan ada dua perlakuan ya. Masing-masing perlakuan kita ulang atau kita replikasi sebanyak 3 kali misal. Meskipun idealnya minimal kalau bisa ya 5 kali ya. Kalau 3 kali ini mungkin jika kita penelitian di hewan-hewan besar, tapi kalau tanaman pot gitu 5 lah minimal pengulangannya. Pupuk kandang perlakuan pertama ya, pupuk hijau perlakuan kedua. Masing-masing perlakuan ini kita replicate 3 kali. Yang ini adalah tanpa pupuk atau kontrol ya, tidak pakai pupuk. Untuk membandingkan nanti hasilnya bagaimana sih kalau dipakai ini kan perlakuannya P1 P2 ya, dengan pupuk dan tanpa pupuk. Nah, R1 P1 berarti replikasi 1 dari perlakuan 1. R2 P1 replikasi kedua dari perlakuan yang pertama. R3 P1 pengulangan ketiga atau replikasi yang ketiga dari perlakuan yang pertama. Demikian juga dengan perlakuan yang kedua, demikian juga dengan perlakuan yang ketiga. Sehingga misal gitu ya, ternyata salah satu pot kita ini mati, kita masih punya 2 gitu. Dua-duanya mati, kita masih punya 1 lah. Kalau mati semua ya kita harus ulang lagi. Nah, kalau mati semua ya apa yang akan kita teliti, kan begitu kan. Jadi salah satu fungsinya tadi agar menghindari jika ada hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya atau kematian salah satu objek penelitian kita. Nah, bagaimana menulis datanya? Ya, tetap sama. Jadi R1 P1 kita ukur, misalkan pertumbuhan itu diukur salah satunya tinggi batang tiap minggu misal. Maka pot R1 P1 ya kita ukur tiap minggu tingginya, R2 P2 kita ukur tiap minggu tingginya, R3 P1 kita ukur tiap minggu tingginya. Setelah dapat ketiga data tersebut, kita rata-ratakan, jadilah tinggi dari tanaman dengan perlakuan pupuk kandang. Demikian juga dengan perlakuan pupuk hijau. Demikian juga dengan kontrolnya. Ya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Jika ada yang ingin ditanyakan masih kurang jelas atau mungkin request video, silakan dituliskan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.